Oke, selamat pagi ya. 9:30 kita mau mulai mereview ini barang sebelum kita kirim ya. Jadi ini adalah 3 set bohlam yang diorder masing-masing untuk orang yang berbeda ya. Nah, ini kita mau beritahu dulu. Nah, ini untuk Pak Iik Latif ya, untuk Suzuki Splash. Ya, jangan lupa kalau Anda sudah order, kirimkan foto depan mobil seperti ini ya. Ini reflektor sebelah kanan, ini reflektor sebelah kiri. Kenapa? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Karena nih reflektor ini mobil, reflektor ini mobil, ini ada pola nih, ya. Nah, ini ada pola nih. Nah, pola inilah yang penting nih. Nah, ini nih ada pola nih. Nah, ya, ada pola garis. Nah, pola inilah yang kita tahu sudutnya berapa, ya, supaya kita bisa mengkalibrasi. Kenapa kita perlu kalibrasi? Karena ada yang namanya payung supaya cut off-nya baik, ya. Nah, yang diorder Suzuki Splash adalah tipe double Cooper PCB 45 watt tipe upgrade, ya. Nah, ini diorder lagi untuk Suzuki APV adalah LED JL3 3 warna ya melalui Shopee. Yang ini diorder melalui Shopee juga ya oleh Shopee juga, tapi di handphone satunya lagi. Nanti kita akan cek ya. Jadi maksudnya adalah jangan lupa Anda kalau sudah order kirim foto depan mobilnya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk men-setting atau mengkalibrasi ya. Supaya ini untuk Innova. Jadi nanti kita kalibrasi dulu sebelum kita kirim, barang sampai tinggal pasang ya, seperti itu. Oke. Nah, kebetulan ini di order masing-masing bohlam adalah tipe-tipe yang berbeda. Jadi Innova, Suzuki Splash, Suzuki APV. Ini bohlam 3 warna. Ini bohlam satu warna 5.500 Kelvin. Ini bohlam 6.000 Kelvin. Ini wattnya adalah 55 watt. Ini bohlam 45 watt. Ini bohlam 32 watt. Ya, 3 warna. 3 warna ini bisa menghasilkan 6.000 Kelvin, warna putih. Putih kuningnya 4.300 Kelvin dan kuningnya adalah 3.000 Kelvin. Jadi masing-masing berbeda nih, orderannya sekalian aja kita review bareng karena mau dikirim ya. Nah, kita jabarkan dulu masing-masing ini bohlam, apa sih kelemahan, apa sih kelebihannya ya. Saya berusaha objektif, berusaha sebaik mungkin. Jadi kembali lagi ke pilihan di tangan Anda ya. Nah, ini untuk Suzuki APV ya. Saya juga sudah tahu, saya sudah dikirimkan foto depan reflektor dan polanya kita juga sudah tahu ya, karena mobil APV kan sudah bukan mobil jarang ya, mobil yang umum. Nah, apa sih keunggulan dari bohlam ini? Nah, kita bisa lihat ya. Bohlam ini adalah bohlam 3 warna yang paling terang. Kelas 3 warna paling terang, dia 32 watt real versi terbaru. Yang lama memang bodinya warna biru. Nah, yang warna baru ini sudah kita upgrade. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya supaya tahan air. Kipasnya supaya lebih putar, lebih cepat. Drivernya lebih stabil, drivernya delay-nya lebih kecil. Kenapa kita perlu delay lebih kecil? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Yang penting adalah versi baru sudah di-upgrade. Upgrade kipasnya, upgrade drivernya, dan bodi materialnya lebih baru, lebih cepat untuk melepas panas. Yang original bohlam JL3, J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya 3 warna, terdapat logo emboss Jungki Wenas di body LED-nya. Ya, jadi kalau tidak ada logo Jungki Wenasnya, embossnya ya udah dipastikan palsu. Terdapat logo stiker JL ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, inilah bohlam 3 warna yang original, produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Nah, ada yang masih bingung atau ada yang masih bertanya, apa sih maksud dari 3 warna? Nah, 3 warna ini adalah bohlam ini bisa menghasilkan warna putih. Anda matikan saklar lampu mobil Anda nyalakan kembali, dia bisa menghasilkan warna putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia bisa menghasilkan warna kuning.
Itulah yang dimaksud dengan 3 warna. Ya. Dan lampu jauhnya adalah warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Kenapa lampu dekat bisa berubah warna? Karena dia mempunyai chip. 2 buah chip, ada masing-masing chip putih dan ada masing-masing chip kuning. Anda bisa menyalakan warna putihnya, Anda bisa menyalakan warna kuningnya. Jadi dia bisa berubah warna di lampu dekatnya. Di lampu jauhnya tetap menggunakan warna putih. Ya. Apa sih keunggulannya bohlam ini? Bohlam ini 3 warna jadi bisa untuk segala cuaca. Kenapa sih ada putih kuning, ada kuning? Karena putihnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa. Putih kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat habis hujan, jalanan aspal basah. Warna kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut. Makanya bohlam ini termasuk bohlam segala kondisi cuaca. Ya, ada putih, putih kuning, kuning. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok soket, tidak perlu ada saklar tambahan, tidak perlu ada alat-alat tambahan. Anda cukup on off saklar lampu mobil Anda. Pertama kali nyala adalah warna putih. Anda mau ganti warna, Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna sampai warna apa yang Anda mau, seperti itu. Ya, jadi pemasangan sangat PNP, tinggal colok soket. Ya, jadi keunggulan bohlam ini adalah 3 warna. Bohlam ini hanya 30 watt. 32 yang versi terbaru, sudah di-upgrade. Ya. Nah, yang terbaru ini delay-nya sudah lebih minim dibandingkan yang versi lama yang warna biru. Kenapa? Karena bohlam ini yang versi lama warna biru bisa error, sering error. Kenapa error? Belang warnanya. Jadi errornya ini dalam arti begini. Ini warnanya putih, ini warnanya kuning. Ini warnanya kuning, ini warnanya putih kuning. Jadi error, tidak sama antara kanan dengan kiri. Kenapa? Karena jeda delay-nya tidak sama. Karena kita mau mengubah warna kan dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Nah, waktu proses mematikan, menyalakan kembali, itu delay-nya harus sama, sifatnya harus sama. Kalau nggak sama artinya ada yang telat, ya dia tidak berubah warna. Atau terlalu cepat berubah warnanya, jadi ya belang seperti itu. Nah, yang versi baru lebih minim, ya lebih minim. Tetapi nggak masalah. Tetapi misal kalau terjadi error, ini bisa reset, ya. Reset hanya dengan mematikan 1 menit, selesai. Ya, jadi ini 3 warna. Keunggulannya adalah bohlam segala cuaca, all weather, ya, segala musim, segala kondisi cuaca untuk Suzuki EPV. Nah, ini diorder untuk Suzuki Splash. Ini bohlam adalah double Cooper PCB upgrade. Ya. Apa sih keunggulannya bohlam ini? Bohlam ini adalah satu warna, 5.500 Kelvin. 5.500 Kelvin itu artinya bukan harganya 550.000, tetapi warnanya adalah putih ke kuning. Kenapa sebutannya 5.500 Kelvin? Karena satuannya. Contohnya Anda mau beli beras, ya satuannya kilogram atau mungkin masih pakai satuan liter ya, di pasar ada tertentu pakai liter. Ya intinya satuannya kilogram. Saya mau beli beras nih 2 karung, ya 30 kilogram. Jadi satuan berat beras adalah kilogram, bukannya butir. Ya. Nah, satuan cahaya itu adalah Kelvin. Ya, sama seperti Anda beli bensin. Bang, beli bensin 5 liter. Bukannya saya beli bensin 2 gayung, tidak ada kan, ya. Tetapi liter satuannya. Nah, sama cahaya ini satuannya adalah Kelvin, color temperatur, warna cahaya. Warna cahaya. Ya, warna cahaya itu satuannya Kelvin. Jadi ini adalah 5.500 Kelvin. Kalau ini dia 3.000 Kelvin bisa warna kuning, 4.300 Kelvin putih kuning, 6.000 Kelvin warna putih. Nah, kalau ini 5.500 Kelvin warnanya putih, masih ada kekuning-kuningannya. Hujan tembus atau tidak? Masih tembus dari testimoni yang sudah pasang. Ya. Nah, ini adalah versi upgrade dari yang versi lama. Kalau Anda mengikuti YouTube saya, ada versi lama yang warnanya abu-abu, ya, itu menggunakan chip Cree XHP50 second generation. Nah, yang terbaru ini kita sudah upgrade di chipnya. Ya, chipnya masih kita upgrade menggunakan chip otomotif persegi panjang. Apalagi yang di-upgrade drivernya, mesinnya kita upgrade. Apalagi yang kita upgrade kipasnya. Apa yang kita upgrade lagi? Body materialnya udah lebih cepat melepas panas. Merek bohlam ini apa? Sekali lagi, mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Terdapat logo stiker JL. Ya, J artinya Juragan, L artinya lampu. Jadi JL ya Juragan Lampu. Produk ini adalah produk yang kita
spek yang kita siapkan untuk ya kita tawarkan kepada customer. Jadi ini merupakan produk saya sendiri yang sudah kita upgrade atau sudah kita rakit atau kita bangun ya, memang yang terbaik itu udah menurut saya ya. Anda akan mendapatkan kado seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Sekali lagi saya ulang, ini sudah versi upgrade yang terbaru dan harganya lebih murah dibandingkan yang versi lama ya. Padahal kita mengupgrade ini mahal banget bro ya, mahal banget. Kita upgrade adalah chipnya ya, satu chipnya menjadi chip persegi panjang sehingga cut off menjadi sangat baik. Kalau yang dulu menggunakan chip Cree XHP 50 second generation, dia banyak glare. Kenapa? Karena dia chipnya bujur sangkar. Sedangkan chip otomotif adalah memanjang ya, filamen lampu halogen itu memanjang. Sedangkan ini bujur sangkar. Jadi makanya kita upgrade bagian low beamnya. Sebenarnya high beamnya mau kita upgrade juga, tetapi harganya menjadi lebih mahal. Saya nggak sanggup. Bukan nggak sanggup. Istilahnya saya kalau harga modalnya mahal, berarti kan artinya saya menjual ke customer lebih mahal. Jadi kita memutuskan untuk upgrade di bagian low beamnya saja. Menjadi wattnya 45 watt. Color temperatur tetap dipertahankan 5500 Kelvin karena inilah istimewanya ya. Hujan tembus, aspal basah masih bisa ya. Seperti kabut tipis-tipis masih bisa ya. Jadi 5500 Kelvin dan bodi materialnya untuk lebih cepat melepas panas ya. Selalu kita berbicara panas panas panas. Artinya kenapa? Bukan berarti panasnya ini bisa merusak mika lampu atau reflektor mobil Anda. Reflektor mobil Anda saya jamin 100% akan aman. Panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Makanya kipasnya harus dipercepat putarannya. Harus tahan air, submersible segala macam supaya kipasnya lifetime-nya panjang, umur LED-nya panjang, perfect seperti itu ya, tidak ngedrop. Ya, jadi ini 5500 Kelvin. Kita akan demokan ya. Ini adalah bagian low beam ya, 5500 Kelvin dan ini adalah high beam ya. Oke, ya. Jadi warnanya putih masih ada kekuning-kuningan. Keunggulan ini dibandingkan versi yang lama adalah satu, cut off pasti lebih baik. Bagus banget bro, saya sudah coba di mobil saya sendiri. Cut off-nya sempurna. Ya, sama seperti halogen. Kedua, lebih terang karena sudah di-upgrade 45, yang versi lama cuma 30. Ya, lebih baik, lebih cepat melepas panas dan warnanya lebih bening ya, karena ganti chip, upgrade chip. Chipnya ini bukan chip biasa ya, chip otomotif yang kita memang request yang terbaik gitu ya. Oke, ini untuk Suzuki Splash ya. Nah, ini untuk Kijang Innova ya. Nah, Kijang Innova ini kita menggunakan tipe JL55 ya. Di request menggunakan tipe JL55. Bolam tipe JL55 ini memang bolam yang the best yang kita punya ya. Ini bohlam adalah 55 watt. Ini 45, ini 55 watt. Memang kalau Anda bertanya terang mana ya, terang ini sudah pasti karena dia wattnya lebih besar. Ya, 55 watt paling besar. Ya, tetapi bukan hanya perlu besar tetapi harus stabil. Bohlam ini semua yang saya jual stabil. Saya tidak menjual bohlam yang ngedrop. Saya tidak mau menjual bohlam yang ngedrop karena Anda rugi. Istilahnya begini, Anda beli bensin di pom bensin Pertamina. Nozzle-nya dipasang ke tangki mobil Anda, di meterannya Anda baca, oh sekarang 100.000, 150, 120.000, 130.000. Ya. Nah, literannya 20 liter, 30 liter ya, Anda kan bayar sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Jangan sampai di meteran terbacanya 200.000 tapi bensin yang dikeluarkan ke mobil Anda cuma 2 liter. Jadi itu tidak real atau itu istilahnya banyak bocor. Nah, saya tidak mau menjual bohlam yang banyak bocor seperti itu. Jadi kalau kita bilang 55 watt, 55 watt harus stabil, tidak boleh ngedrop. Karena banyak bohlam di pasaran ngedrop. Bilangnya 55 watt, oke awalnya dites 55 watt, tetapi setelah jalan 5 menit cuma 40 watt. Nah, saya tidak mau bohlam seperti itu. Jadi, apa yang Anda bayar, apa yang Anda keluarkan uangnya 55, ya saya berani jamin 55. Apa yang Anda bayar 45, ya saya berani jamin 45. Apa yang Anda bayar 30 watt, ya 30 watt selamanya Anda pakai, seperti itu. Ya. Jadi saya tidak mau menjual yang ngedrop. Ya. Oke, keunggulan dari bohlam ini, ya ini memang paling terang, 55 watt, 6000 Kelvin. Bohlam ini 6000 Kelvin satu warna. Ya. Nah, kita akan coba demokan warnanya dulu.
ya. Warnanya adalah seperti ini, 6000 Kelvin warnanya putih. Bohlam ini dari testimoni masih tembus hujan ya. Ya, 6000 Kelvin paling terang dan bohlam ini tidak ngedrop, dijamin ya. Ini ya untuk Toyota Kijang Innova, jadi ini adalah LED perkenalan. Nah, ini bohlam ini tipenya apa? Tipenya adalah JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 55 watt ya. Di sini terdapat logo emboss JL yang original. Yang original versi ini produk dari Jungki Wenas juragan lampu, kipasnya sudah di-upgrade lebih cepat putarannya dibandingkan versi standar. Terdapat logo stiker JL ya seperti biasa. Barang ini semua bergaransi. Jika rusak Anda silakan komplain ke kita. Ya, kita akan tukar baru. Barang ini ready stock di Indonesia, di Jakarta, di Jelambar, workshop saya, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Anda bisa search di Google Juragan Lampu, ya itulah alamat workshop kita. Barang ini ready stock, tidak perlu yang ada namanya PO. Kok Anda mau beli barang PO? PO itu artinya kan pre-order. Ya, kok Anda mau beli barang pre-order? Jangan mau ke pedagang yang menjual barang pre-order. Kenapa? Karena barang ini ada garansinya. Jika rusak ya kita sebagai pedagang harus langsung menukarkan. Bukannya nanti garansinya ditukar, Pak, tunggu PO dulu ya. Itu tidak benar. Ya, jadi barang ini ready stock di Indonesia. Seperti itu. Ya, di Jelambar, produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Oke ya, kita sudah memperkenalkan apa bedanya. Ini 55 watt, 45 watt, dan ini 30 watt ya. Untuk Innova, Suzuki Splash, dan APV. Oke, ini adalah LED 3 warna untuk Suzuki APV ya. Bohlam ini adalah bohlam paling terang di kelas 3 warna. Bohlam ini bisa menghasilkan warna putih, putih kuning, dan kuning. Bohlam ini harganya saat ini sedang diskon ya, promo Agustus 17 kemerdekaan Indonesia. Jika Anda berminat bisa langsung order. Apa sih keunggulan bohlam ini? Ya, bohlam ini merupakan anatominya sama seperti halogen standar 1:1. Ya, kenapa kita membutuhkan anatomi halogen 1:1? Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ya, ini sangat penting untuk supaya cut off-nya paling bagus. Ya, cut off akan bagus jika LED ini memiliki payung. Nah, payung LED ini kita harus kalibrasi atau kita harus setting sama seperti dengan halogen. Ya, ini penting sekali karena lampu LED itu anatominya harus sama seperti halogen. Nah, ini adalah halogen ya. Ini adalah halogen H4 mobil Anda pecahkan dalemannya akan seperti ini. Ini ada payung. Nah, LED ini harus memiliki payung. Nah, payung ini anatominya harus 1:1 sama dengan halogen. Jika tidak sama, cut off tidak akan baik. Ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa saya meminta Anda kalau sudah order lampu, saya berharap Anda kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa mengkalibrasi atau men-setting lebih baik. Ya, karena akan ada bagian yang kita papas atau kita sesuaikan, kita tekuk ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Setidaknya saya berusaha semaksimal mungkin. Memang saya tidak bisa perfeksionis, tetapi yang terbaik lah ya. Karena Anda sudah membeli LED ini, tentu Anda sudah membeli servis saya, ya kita harus bekerja dengan baik ya, seperti itu. Syarat bohlam bagus pertama adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Yang terbaru adalah 32 watt. Bohlam ini bisa 3,6 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Ya. Bohlam ini juga adjustable. Bohlam ini bisa disetting arah jam 11, jam 12, arah jam 11.30 ya. Nanti barang sudah sampai Anda masang, Anda silakan WhatsApp ke saya hasil pemasangan fotonya. Jika kurang atau ada yang kurang atau kurang tepat akan kita koreksi ya. Silakan Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda ya. Nah, untuk pendinginan LED ini sangat baik karena LED ini berteknologi double cooper PCB, ada heatsink. Ini adalah heatsink dan ada kipas. Kipasnya sudah versi upgrade yang putaran lebih kencang ya. Drivernya pun sudah upgrade untuk mencegah error ya. Ini pemasangan lepas dulu, diklipkan, pasang karet, baru bohlam masuk. Nah, pada saat proses pemasangan ini diwajibkan adalah kipas di belakang karet seperti ini. Nah, kipas di belakang karet seperti ini artinya ini ada heatsink. Kipas angin akan berputar sangat kencang.
angin akan keluar dari heatsink, jadi bisa bersirkulasi dengan baik. Jadi tanpa perlu karet Anda robek atau Anda rusak. Ya, karet Anda tidak perlu jebol, pakailah karet original. Jangan dijebol. Ya, pakailah karet original karena ini pendinginan LED ini akan sangat baik. Ya, kalau Anda membeli LED yang tanpa heatsink, artinya ini akan terbungkus. Terbungkus artinya tidak ada pendinginan. Nah, itu merugikan Anda sebagai pemakai LED. Karena kenapa? LED-nya akan overheat. Overheat akan ngedrop segala macam dan akan lebih umurnya akan pendek. Ya, jadi inilah bohlam 3 warna untuk Suzuki APV. Bohlam ini juga driverless ya dibandingkan dengan merek-merek kompetitor. Ini paling terang bro untuk kelas 3 warna ya. Dan ini juga sudah tanpa driverless. Spek bohlam ini juga sangat tinggi. Ini sudah dirajut oleh nilon. Ada harga, ada kualitas. Dan harganya saat ini sedang diskon ya. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok. Yang penting adalah Anda kalau sudah order kirimkan foto depan mobilnya ya supaya kita bisa mengkalibrasi lebih maksimal ya. Oke. Jika Anda berminat dengan LED ini, Anda bisa WhatsApp saya, Anda bisa beli di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, it's okay ya. Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Oke, ini untuk Suzuki Splash ya. Apa sih keunggulan tipe ini? Tipe ini sangat baik, cut off juga sangat bagus. Ini kan sudah versi upgrade. Pemasangan sangat PNP ya. Ini LED saya yakin ini salah satu LED terbaik ya, 45 watt, 40 sampai 45 watt, 5500 Kelvin. Pemasangan juga sangat PNP. Ya, PNP dalam arti adalah karet juga tidak perlu dirusak ya, semua sangat PNP. Ini dilepas, jangan lupa pas pemasangan Anda pasang karet baru bohlam masuk ya. Nah, kita karet tidak perlu dirusak atau dirobek atau dibobok, intinya jangan seperti ini, original saja bawaan pabrik ya. Kita pasang dan ini heatsink masih terlihat ya. Heatsink makin terlihat makin baik. Kenapa? Karena supaya kipas angin berputar dengan cepat, bisa bersirkulasi atau angin bisa keluar dari celah-celah sirip-sirip ini ya. Jika kalau tidak ada celah atau tidak tertutup celahnya ya, ini akan overheat pasti. Kenapa? Karena ini kan terbungkus. Ini terbungkus artinya kipas angin berputar dengan kencang, dia tidak bisa menembus anginnya. Ya, jadi kunci utama LED itu sukses adalah di pendinginan. Ya, mau LED sewatt makin gede apapun, kunci utamanya hanya di pendinginan. Intinya seperti itu. Ya, pemasangan LED ini juga sangat PNP. Ya, tinggal colok soket, tidak ada yang perlu dirusak atau apa. Pokoknya tinggal colok soket selesai. Dan ini juga sudah dirajut oleh nilon. LED ini tanpa drivernya inside. Ya, teknologi pembuatan LED ini juga sangat maju karena sudah bukan dia punya chipnya ditanam bukan menggunakan solderan manusia, tapi oleh komputer ya, diprinted oleh robot ya. Bohlam ini juga tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor-sensor mobil Anda. Ya, yang pasti adalah cut off LED ini akan sangat baik dan LED ini mempunyai anatomi sama seperti halogen standar ya. Yang penting adalah payung ininya nih. Ini payung dan LED ini ada payung. Nah, payungnya ini bukan merupakan daging lebih dari body materialnya ya. Jadi LED ini merupakan payung yang memang bisa dilepas dan memang bisa kita kalibrasi. Nah, payung ini kita kalibrasi, kita akan satu sesuaikan dulu sama tidak dengan halogen. Kedua adalah tekukannya. Karena tiap-tiap sudut tiap mobil kan saya sudah bilang ya, bukan ininya berbeda nih. Bukan sudut ini berbeda. Nah, sudut ini berbeda itu ada hubungan nanti di putarannya, putaran jam 11.30, jam 11, 11.45. Nah, itu kunci penting dari suksesnya pemasangan LED ya. Jadi ini diorder untuk Suzuki Splash ya. Saya juga pernah menjual Suzuki Splash menggunakan tipe JL55, tetapi ini adalah tipenya H4 DCP upgrade. DCP artinya double cooper PCB. Ya, ini bukan merek DCP, tetapi adalah sebuah teknologi double cooper PCB. Ya, oke, ini LED adalah 40 sampai 45 watt, 5500 Kelvin. Inilah keunggulannya ya, 5500 Kelvin karena tidak terlalu putih, masih ada kekuning-kuningnya. Sudah di-upgrade menggunakan chip otomotif yang persegi panjang. Cut off akan sangat baik. Oke ya, cukup. Jadi ini saya bilang akan menjadi LED yang sangat lifetime panjang ya. Akan sangat baik. Kenapa? Ya seperti tadi saya sudah bilang, LED ini build quality-nya bukan sembarangan ya. Body materialnya ini sangat cepat untuk melepas panas ya. Jadi nilai koefisien conductivity-nya sangat baik ya LED ini. Karena ini merupakan LED yang spek yang kita build atau spek
yang istilahnya kita rakit gitu ya. Contohnya seperti Anda beli komputer, Anda bisa merakit komputer tersebut menggunakan motherboard A, motherboard B, VGA, memori, prosesornya. Nah, sama LED ini pun begini. Ya, Anda jangan bisa cuman melihat atau berkomentar, ngapain gue beli produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Produknya mirip dengan toko sebelah. Ya, Anda jangan berpikiran seperti itu karena memang fisik kadang-kadang bisa sama, tetapi yang bisa membedakan apa adalah bagian dalamnya, mesinnya, ya, drivernya. Sama seperti Anda lihat di online toko jam, ya. Anda mau beli jam, ada jam G-Shock, ada jam G-Shock KW, ada jam G-Shock Ori. Kalau Anda sekilas lihat fisik sih sama, ya, Ori sama KW. Tetapi yang membedakan itu adalah apa? Mesin dalamannya. Mesin yang tidak bisa ditipu, ya. Nah, sama LED ini kalau casing Anda mungkin bisa lihat sama, tetapi LED ini yang Anda harus perhatikan adalah drivernya, karena ini drivernya sudah istilahnya request oleh saya supaya dia bisa mendrive kipas lebih cepat, karena saya tidak menjual LED tipe-tipe standar. Saya menjual LED yang kipasnya itu lebih kencang dibandingkan versi standar, diukur menggunakan alat yang namanya tachometer. Ya, kenapa sih kita butuh kipas yang kencang? Karena LED ini panas, ya. Panas itu perlu dibuang. Panasnya tidak bisa merusak mika lampu, tetapi panasnya perlu dibuang ya dengan kipasnya yang lebih cepat dan harus tahan air, waterproof atau submersible seperti itu. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa wah ini sama dengan produk sebelah. Ya, kalau Anda merasa ragu dengan spek bohlam ini ya nggak usah beli. Ya, saya tidak pernah memaksa Anda, tetapi tidak usah menjelek-jelekan karena banyak orang juga di luaran menjelek-jelekan. Ngapain beli produk si Jungki mahal ya, kompetitor lah seperti itu. Black campaign yang ngomongnya seperti itu. Ya, oke, yang pasti inilah the best terbaik ya. Karena ini LED, jujur terus terang kita build bukan sembarangan, dari harganya pun juga modalnya lumayan ya. Oke, ini di order untuk Suzuki Splash. Anda bisa order di WhatsApp 0898 269 3838, Lazada, Shopee, Tokopedia. Silakan, terima kasih. Oke, ini adalah bohlam JL55 untuk Kijang Innova ya. Bohlam ini adalah bohlam paling terang kelas 55 watt. Ya, bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia akan bervariabel wattnya bergantung dengan suhu lingkungan. Teknologi LED ini adalah double heat copper pipe yang terkenal di pasaran dengan nama DHP. Kita akan membahas apa sih keunggulan tipe ini dibandingkan dengan kompetitor. Jadi DHP itu adalah teknologi. Sama seperti mobil dengan teknologi turbocharger. Itu adalah teknologi, bukan merek. Nah, teknologi LED ini adalah apa? Double heat copper pipe yang terkenal disebut dengan DHP. Ya, sekali lagi DHP itu bukan merek tetapi teknologi. Teknologinya apa? Double heat pipe dan double copper PCB LED ini. Nah, kita akan membahas apa sih keunggulan LED ini dibandingkan dengan DHP merek-merek kompetitor di luaran sana. Nah, saya akan memberitahu Anda dulu ciri-ciri LED yang menggunakan DHP adalah dia menggunakan dua buah batang ini, biasanya ditunjukkan di bagian atas, ada kiri dengan kanan. Kenapa namanya double heat pipe DHP? Double, D artinya double, artinya dia ada dua. Ya, ada dua. Ada LED yang cuma satu, ya berarti disebutnya single heat pipe, ya SHP lah kalau mau disingkat. Atau ada yang menggunakan tiga buah, namanya triple, ya tiga. Ada tiga, ya biasanya di sininya dua, di bawahnya satu. Ya, itu yang terbaru, tetapi makin banyak ini tidak menentukan dia makin baik. Ya, karena syarat bohlam baik bukan hanya di teknologi pendinginan, tetapi di wattnya memang harus besar. Kedua, tidak boleh ngedrop. Jadi dia harus stabil. Ketiga, adjustable, bayangan gelap, tidak boleh ngedrop, ya segala macam. Jadi LED ini dibilang bagus itu ada komponen-komponen tertentu gitu loh. Sama seperti misalnya Anda melihat mobil itu bagus ya. Satu, mungkin mobilnya hemat bahan bakar. Kedua, harganya murah. Ketiga, maintenance-nya mudah ya. Kadang-kadang kita beli mobil dibilang bagus, oke mobilnya murah, tapi spare part-nya susah. Jadi kalau ada kerusakan, spare part-nya inden 2 tahun. Nah, itu juga nggak bisa dibilang bagus. Nah, makanya syarat bagusnya itu harus ada beberapa poin gitu ya. Nah, ini
Apa keunggulannya dibandingkan dengan DHP dari kompetitor? Saya tidak mau menyebut merek karena nanti saya disomasi. Ya, jujur terus terang banyak yang tidak suka dengan saya karena saya terlalu vulgar, terlalu blak-blakan. Ya, ada orang yang berkomentar kepada saya mentang-mentang lu jual ini, lu jelek-jelekin produk lain. Saya tidak mau seperti itu karena saya hobi dan saya juga berdagang. Kalau Anda melihat pedagang, pedagang cuma maunya untung. Saya ada sisi hobinya, jadi kalau barang ini jelek saya tidak mau jual. Kalau barang ini bagus, saya baru mau jual. Seperti itu. Itu kuncinya. Ya. Banyak teman-teman importir, banyak-banyak teman distributor, ya banyak produknya menawarkan ke saya, suruh saya bantu jual. Nanti mencapai target saya diberikan bonus lagi sekian-sekian. Oke, tetapi bolamnya tidak sesuai dengan spesifikasi saya, tidak sesuai dengan syarat bolam bagus, ya mohon maaf saya tidak bisa jual. Makanya banyak orang yang nggak senang juga dengan saya seperti itu. Ya, oke, jadi ini bohlam apa sih keunggulannya dibandingkan dengan merek-merek kompetitor? Satu, bohlam ini tanpa driver. Jadi tidak ada balas-balas ini di sini. Ya, jadi balasnya di mana? Balasnya inside. Ya. Jadi pemasangan lebih ringkes dan pemasangan PNP seperti itu. Jadi teknologi pembuatan LED ini sangat tinggi. Kenapa? Karena dibuat oleh tangan robot atau komputer, bukan disolder manual. Kalau yang ada balasnya di luar, artinya itu disolder manual oleh tangan manusia. Apa kelemahannya kalau disolder manusia oleh tangan manusia? Satu, komponen bisa terlalu panas karena kan namanya manusia itu pasti, saya juga tukang nyolder ya, saya juga teknisi. Kadang-kadang timahnya itu kurang, timahnya kelebihan segala macam, jadi lebih nggak presisi. Kalau oleh robot, oleh komputer pasti presisi lah, ya seperti itu. Jadi tidak ada istilah capek atau lemah atau tidak ada istilah bosan kalau robot yang ngerjain ya. Kalau manusia kadang-kadang kalau capek, timahnya kebanyakan, tidak nempel dengan baik, ya tidak disolder dengan baik, ya itu segala macam masalah. Jadi ini teknologi pembuatannya lebih maju dibandingkan yang ada driver. Ya, jadi satu keunggulan ini dia tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya adalah di dalam. Nah, syarat bagus selanjutnya atau keunggulan dibandingkan kompetitor ini adalah bayangan gelapnya. Tidak ada bayangan gelap. Ya, kita kasih tunjuk LED ini tanpa bayangan gelap, bro. Coba deh Anda cek merek-merek kompetitor, ya. Pasti banyak bayangan gelap. Ada bayangan gelap. Hitam, gelap, dan gelap banget, lebar, gede bayangan gelapnya. Ini nggak pakai bayangan gelap, bro. Tanpa bayangan gelap. Jadi ini lebih unggul. Ya. Bohlam ini dia tidak ngedrop. Banyak DHP di luaran ngedrop. Bohlam ini dia akan menurunkan wattnya jika terlalu panas suhu lingkungannya. Dia akan kembali menaikkan wattnya jika ruangannya sudah dingin. Contohnya kan ini dipasang di ruangan mesin. Kalau mobil Anda macet, tentu kan mobil nggak bergerak kan, ruangan mesin akan panas. Tapi kalau Anda sudah jalan, kan ruangan mesin akan ketiup angin. Nah, ketiup angin ruangan mesin menjadi dingin, nah dia wattnya naik lagi. Nah, jadi bohlam ini bervariabel. 55-60 watt, kondisi normal. Kalau dia ngedrop, dia akan di 40 sampai 42 watt. Dan dia akan naik turun. Dia bisa bermain di 50, dia bisa bermain di 45, bergantung dengan suhu lingkungan seperti itu. Ya. Nah, banyak bohlam kompetitor DHP di atas meja aja ngedrop, gimana di ruangan mesin yang lebih panas. Nah, kalau bohlam ini kita jamin, kita nyalakan 24 jam di atas meja ini, dia tidak bakal ngedrop. Karena memang dia stabil dan kita sudah mengupgrade kipasnya supaya putarannya lebih kencang. Makanya jangan sampai salah beli. Belilah yang terdapat logo JL karena ini sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade? Kipasnya lebih tahan air dan lebih cepat, drivernya lebih cepat untuk mendrive itu kipas, ya. Karena ada dua komponen yang diganti, bukan versi standar, tapi ini adalah versi upgrade. Ya, seperti itu. Ya, jadi dibandingkan dengan kompetitor ini lebih unggul, makanya baru kita mau jual. Kalau ini tidak unggul, saya tidak mau jual. Nah, untuk Anda hati-hati ya, banyak DHP palsu di online dijual. Kenapa? Karena DHP itu kan memiliki ciri-ciri dua buah batang ini, tembaga. Nah, ini merupakan vakum. Jadi batang tembaga yang dalemannya kopong. Dalemannya kopong. Teknologi ini mahal. Nah, kalau ada yang menjual murah-murah banget, dipastikan DHP ininya
heat pipe ininya palsu. Jadi bukan kopong tetapi batang tembaga pejal. Ya, nah kalau begitu artinya palsu sama dengan pendinginannya biasa saja, bukan menggunakan heat pipe. Ya, seperti itu. Saya rasa itu aja cukup ya. Jadi kalau itu dibandingkan dengan kompetitor, Bolam ini juga tidak storing, banyak di HP di pasaran yang storing. Ya, pemasangan LED ini juga sangat PNP, tinggal colok soket. Nah, kunci utama sukses pemasangan LED ini adalah ada di karet. Karena mobil Jepang di Indonesia pasti menggunakan karet. Ya, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki menggunakan karet. Nah, kunci utama kesuksesan LED ini adalah ada di karet. Ya, Anda mau pemasangan kan Anda lepas dulu ininya, Anda pasang. Ya, kelipin Anda pasang, terus karet masuk. Nah, ini karet masuk. Kalau Anda memasang di mobil Anda, ini heatsinknya tidak terlihat, terpendam, itu artinya tidak bakal baik pemasangan LED-nya. Saya berharap Anda harus setidaknya terlihat ini yang bagian silvernya, seginilah. Ya, supaya kenapa? Kipas angin berputar dengan kencang, angin bisa keluar dari bagian sirip-sirip sini. Jadi ini harus begini. Jangan terpendam. Kalau terpendam, itu artinya tidak ada pendinginan. Jadi Anda rugi, Anda akan bermain LED ini cuma 40 watt. Sedangkan LED ini Anda beli ada 55-60. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah karet ini Anda harus iris. Saya tidak menyarankan Anda untuk langsung menjebol karet seperti ini karena air dan debu bisa masuk. Caranya adalah Anda iris ini satu persatu. Di sini ada garis-garis, Anda iris satu. Minimal Anda iris 2 atau 3 layer. Ya, pelan-pelan irisnya. Ya, jangan Anda kasar. Ya, kalau kasar nanti kegedean. Irislah pelan-pelan. 1 layer, 2 layer, 3 layer. Supaya kenapa? Supaya karet ini bisa masuk lebih dalam. Supaya bisa masuk lebih dalam, supaya ini heatsink, ya, bagian silver ini bisa terlihat. Jadi tidak begini. Ya, kunci suksesnya adalah di karet. Oh, kalau begitu LED ini jelek dong, Pak. Saya mendingan beli merek kompetitor. Sama, Bro. Kompetitor juga begitu. Cuman yang jual tidak memberitahu kepada Anda. Saya orangnya to the point, ngomong to the point. Apa adanya, kalau ada kekurangannya ya kita kasih tahu. Ya, seperti itu. Saya mau yang Anda sebagai calon pembeli saya adalah Anda membeli yang terbaik. Ya, saya tidak mau Anda beli kucing dalam karung. Jangan kita mau menjelaskan kelebihannya saja, kekurangannya tidak. Kekurangannya atau kelemahan dari LED ini adalah Anda harus mengiris ini karet, ya, seperti itu. Merek lain pun sama, udah pasti, Bro, ya. Cuma saya orangnya terlalu jujur to the point kepada Anda gitu ya. Jadi Anda tidak perlu ragu dengan saya. Kalau LED ini jelek ya Anda nggak usah beli. Kalau Anda merasa speknya baik ya Anda boleh beli ya. Karena kalau merek-merek kompetitor juga sama, Bro. Intinya adalah kuncinya di karet. Dan bahkan lebih parah, Bro. LED belum dinyalain atau LED belum dipasang di mobil, Anda nyalain di atas meja aja udah ngedrop. Gimana kita mau jual? Mau kita bilang bagus. Nah, karena LED ini bagus, LED ini tidak ngedrop di atas meja, ya kita baru mau jual. 24 jam loh saya tes di atas meja ini, wattnya stabil. Dengan alat uji lab loh, saya ada alatnya. Ya, kalau Anda mau lihat ya Anda bisa nonton di video-video YouTube saya sebelumnya. Jadi LED ini stabil. Ini stabil itu ini di suhu ruangan meja ini paling 31-32 derajat. Nah, ada LED yang suhunya 31-32 derajat aja dia udah ngedrop. Bagaimana di suhu ruangan mesin yang 70-80-90 derajat? Lebih parah ngedropnya, Bro. Ya, seperti itu. Nah, LED ini stabil di suhu ruangan 30 derajat. Ya, di ruangan mesin intinya adalah karetnya Anda baik, sirkulasinya baik, ya tentu akan aman. Karena ini sudah versi upgrade, kipasnya sudah lebih cepat untuk membuang panas. Ya, LED ini panas, tapi panasnya di dalam diri dia sendiri. LED ini panas di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Panasnya tidak bisa merusak mika lampu atau reflektor mobil Anda, saya jamin. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk Kijang Innova tipe JL55. Pastikan yang original terdapat logo emboss JL. Anda akan mendapatkan kado seperti ini. Barang ini bergaransi, jika rusak silakan komplain ke kita akan tukar baru. Terdapat logo stiker JL dan Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa order di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Monggo silakan, terima kasih.